For most of you born here, you see, I was there, and near the end, lead the tribes against the Japanese. Ah, parachute! Parachute! Cerita ini bermula dari sebuah pulau di mana sekelompok tentara Amerika terdampar di pinggir pantai hingga menyebabkan satu temannya tewas. Mereka pun berpisah, tiga yang lain menuju ke tempat yang mereka anggap sebagai sebuah desa. Sementara satu pria yang bernama Leroy menuju ke arah yang berbeda, lantaran khawatir jika tempat tersebut merupakan kamp Jepang. Kemudian saat dia memasuki hutan, ia justru menyaksikan ketiga temannya ditangkap oleh pasukan Jepang dan dipaksa menggali sebuah lubang, di mana lubang itu untuk kuburannya sendiri. 3 tahun berselang, tepatnya di bulan Februari 1945, sebuah pesawat menurunkan 2 orang pria di Pulau Kalimantan. Dia bernama Kapten Nigel dan awak radionya bernama Tenga. Mereka adalah tentara yang bergabung dalam pasukan khusus Inggris dengan tujuan untuk mengorganisir perlawanan warga pribumi terhadap pasukan Jepang. Setelah mendarat, mereka dihampiri oleh sekelompok suku Dayak dengan baju yang khas serta bahasa yang tidak mereka pahami. Namun meskipun begitu, Nigel memutuskan untuk bergabung hingga bermalam di hutan bersama mereka. Saat pagi tiba, mereka bangun dengan kondisi tubuh yang sudah terikat. Entah apa tujuannya, mereka berdua digotong menuju pedesaan atau yang sering disebut rumah panjang, di mana anak-anak dan ibu-ibu langsung berkerumun menyambutnya, seakan mereka adalah makhluk yang baru saja muncul dari luar angkasa. Dan betapa terherannya mereka ketika berhadapan dengan seorang raja yang langsung mereka kenali sebagai orang bule. Ya, dia Leroy, tentara Amerika yang pernah meloloskan diri dari pasukan Jepang. Lantas setelah menceritakan asal-usulnya dan tujuan mereka datang ke sini, Nigel meminta bantuan dari Leroy dan penduduknya untuk melakukan perlawanan. Karena sebentar lagi Australia akan tiba untuk membebaskan Pulau Borneo dari pendudukan Jepang. Namun dari reaksinya, Leroy tampak enggan. Kemudian diceritakan kilas balik ketika Leroy melarikan diri. Ia nekat memasuki hutan belantara, pergi sejauh mungkin hingga tidak pernah melihat pemandangan langit. Tidur tidak beralasan kasur, bahkan ditemani lintah yang merambat di wajahnya. Ia terluntang-luntang menyusuri jalan yang tidak dapat ditemukan ujungnya. Sampai di suatu hari, ia hampir menyerah, hingga seorang bernama Gue menemukannya. Dia pun dibawa ke sebuah desa. Seorang pria bernama Lian berniat ingin menjual kepalanya kepada pasukan Jepang. Namun seorang wanita yang merupakan adik Gue berhasil mencegahnya dan menganggapnya dewa karena tato di dada serta matanya yang berwarna biru. Singkat cerita, Leroy pun dirawat oleh Joe, adiknya Gue. Ia pun diajarkan bahasa mereka, mencari makan dengan berburu dan merasakan bebas di alam liar. Sampai kemudian ia bertarung pedang dengan Lian yang masih menginginkan kepalanya, di mana pertarungan itu dimenangkan olehnya, dan Lian pun tewas tertusuk di perutnya. Semenjak saat itu, para penduduk mulai menunjuknya sebagai pemimpin. Hari-hari ia lalui, hingga 1 tahun berhasil menguasai bahasa mereka. Ia dipuja seperti seorang dewa. Tidak ada seorang pun yang tidak hormat kepadanya. Hingga ia bersama Joey melangsungkan pernikahan dengan adat Dayak yang meriah. Das denn echte Comanchen? Ja, sie erinnern mich an die Indianer, versteht ihr? Setelah menceritakan perjalanan yang membuat hidupnya jungkir balik, Nigel mengajaknya untuk kembali ke Amerika dan kembali berjuang untuk berperang melawan Jepang. Karena bagaimanapun juga namanya masih tertulis sebagai warga negara Amerika.
Namun Leroyd mengatakan bahwa ia desersi dan murni telah meninggalkan Amerika. Bahkan ia tidak mau ikut campur lagi dengan peperangan. Well, sir, you do have to just doesn't bloody well understand, that's all. Keesokan pagi saat Leroyd bangun dari tidurnya, ia melihat warga yang berkumpul saat melihat sebuah pesawat yang melintas. Dan tiba-tiba, desa diserang dan dihancurkan hingga membuat keadaan kacau balau. Beruntung tidak ada korban jiwa. Leroyd pun mengetahui bahwa pesawat Jepanglah yang menyerang karena terdeteksi lewat sambungan radio milik Tenga. Setelah serangan tersebut, ia mau membantu tim komando Inggris dengan beberapa perjanjian, yakni penduduk harus dijamin keselamatannya termasuk memberikan mereka segala jenis persenjataan sebagai alat pertahanan. Dan saat itulah Nigel langsung menyetujui dan langsung menghadirkan 4 prajurit baru dari Amerika. Yes, I'll see what I can do. You'll do it. I know you, boss. Ia bernama Conklin selaku kapten dan ketiga prajuritnya bernama Armstrong, Dave, dan juga Stake. Armstrong, Brennan Armstrong, heavy weapons, civilized world and all that it entails. What's the deal on the women? Tak berselang lama senjata itu diturunkan. Hari demi hari pun Conklin dan prajuritnya melatih mereka menggunakan segala jenis senjata dan perlengkapan untuk bertempur. Mereka sangat serius menjalani proses ini hingga mahir menggunakan segala jenis persenjataan yang sebelumnya tak pernah mereka temui. Mereka pun mulai menyatu dan saling berdampingan. Hari demi hari pun terus berlanjut. Mereka terus menyusun rencana untuk mencari di mana pasukan Jepang berada. Mereka pun mulai melewati sungai dan berpencar. Di mana saat Nigel melihat posisi Jepang berkumpul, ia mengambil foto dengan jarak yang lebih dekat. Namun bertepatan dengan itu pasukan Jepang memergoki dan hampir melesatkan tembakan. Meskipun sempat terjadi kontak senjata, mereka berhasil pergi dan berpisah di berbagai arah. Di mana Conklin segera menemui Leroyd dan mengajaknya segera keluar dari sini. Namun ia menolak karena tidak bisa meninggalkan Tenga yang memang sedang terjangkit malaria. Wait here. Keep everybody under cover. Sementara Nigel berjalan sempoyongan seorang diri dan kemudian tergeletak begitu saja. Leroyd pun berhasil menemukannya dan berlari untuk membawanya pergi. Namun seketika pasukan Jepang keluar dari persembunyian dan menghujaninya dengan peluru. Bahkan ia terus dikejar hingga pada akhirnya ia berhasil meloloskan diri. Kembali terbangun, kondisi Nigel membaik setelah 3 hari tak sadarkan diri. 3 days. You saved my life. I found you. Di hari selanjutnya, mereka kembali bergerak dengan formasi yang lebih lengkap. Kue pun melaporkan jika salah satu desa telah kehilangan penduduknya. Mereka pun menuju ke sana dan melihat sendiri sebuah desa telah hancur tanpa seorang pun yang tersisa. Dan alangkah terpukulnya Leroyd saat melihat sisa tulang belulang, serta menemukan fakta bahwa ternyata mereka dibantai dan dimakan mentah-mentah oleh pasukan Jepang demi bertahan hidup. And each other. Despair. Ketika malam, mereka pun menuju sebuah persawahan. Lalu tiba-tiba bentrokan senjata antara pasukan Jepang dan prajurit serta penduduk suku Dayak pun kembali terjadi. Saling menyerang sekuat mungkin hingga beberapa harus tumbang, baik itu dari pasukan Jepang maupun penduduk. Tewas mengenaskan, bahkan kedua prajurit Conklin juga tewas di sana. Dan ketika merasa tidak cukup tenaga untuk melawan, penduduk berhasil memukul mundur Jepang kali ini. Besoknya, Leroyd mengetahui tujuan Jepang ke celah awan. Ia pun membawa mereka ke sana untuk meledakkan gua. Dan sesuai dugaan, sesampainya mereka di sana, pasukan Jepang telah berada di sana dan langsung menyerang mereka.
Sementara di desa, para warga mulai gempar dengan memberi kode bunyi-bunyian sebagai tanda jika ada sebuah mara bahaya. Jepang telah memasuki tempat tinggal mereka. Hal itu membuat para wanita termasuk Joe terpaksa berada di garis depan menanti serangan menggunakan senapan. Ia begitu tangguh melindungi warganya meskipun perbuatan itu sia-sia. Di perjalanan, Leroy bersama Nigel masih terus berlari menuju desa. Dan perasaan mereka hancur saat melihat hampir dari setengah populasi penduduk tewas di depan matanya. Serangan mortir pun harus dikerahkan. Namun lagi-lagi pasukan Jepang berhasil meloloskan diri. Setelah kejadian itu, Leroy mengumpulkan semua penduduk yang tersisa, termasuk anak angkatnya yang selamat. Leroy memutuskan untuk membakar tempat tinggal mereka dan bersiap untuk membalaskan dendamnya. Walaupun Nigel sudah mengingatkan untuk menunggu angkatan udara, ia tetap bersikeras bahwa darah harus dibalas dengan darah juga. Di sisi lain, pasukan Jepang yang masih di air terjun mulai mendengar suara nyanyian, hingga mereka cepat-cepat melarikan diri. Namun upaya tersebut gagal, karena mereka telah terkepung dan langsung dihabisi saat itu juga. Tepat di tanggal 6 Agustus 1945, Leroy berjanji tidak akan menyerah untuk apapun di depan sana. Berselang dari itu, mereka mendengar siaran radio yang menyatakan jika Amerika telah berhasil menjatuhkan bom di Hiroshima, Jepang. Sesaat mereka lega karena peperangan hampir saja usai. Namun, pasukan Jepang seakan tidak pernah bosan. Mereka kembali muncul dan menyerang penduduk. Hal itu membuat Nigel berlari dan bersembunyi. Namun, ketika hendak berbalik, pisau bayonet menusuk tepat di bagian perutnya. Ia pun terseok dan terguling di tengah beceknya jalan. Tidak ada orang yang mengetahui posisinya hingga malam pun tiba. 3 minggu kemudian, Nigel tersadar sepenuhnya di rumah sakit Brunei. Entah bagaimana ia ditemukan, tunangannya mengatakan jika ia berhasil selamat dan peperangan telah usai. Sementara pasukan Jepang yang tersisa, termasuk kaptennya, menyerahkan pedangnya sebagai tanda ia telah tunduk dan menyerah. Setelah kejadian di Kalimantan, Nigel menceritakan kepada Kapten Ferguson bahwa peperangan itu memang nyata. Namun hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk menangkap Leroy karena dianggap sebagai seorang pembelot. Ia pun berpisah dengan anaknya lantaran resmi ditahan atas sebuah pelanggaran. Tidak cukup dengan semua itu, dia dipaksa untuk menjawab beberapa pertanyaan. Namun Leroy tetaplah Leroy, cerminan pemimpin sejati. Tak satupun informasi yang dia berikan. Sidang militer harus tetap dilakukan, dan dia harus menerima dengan lapang dada. Sementara itu, Nigel berhasil naik pangkat dengan mudahnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Thanks for watching and see you then. Lomax, Finlay dan beberapa temannya bergabung menjadi Angkatan Darat Inggris sebagai mekanik, dan mereka pun dikirim ke Singapura. Jepang kemudian datang menginvasi negara-negara Asia Pasifik, yang salah satunya adalah Singapura, membuat Jepang mengambil alih kekuasaan terhadap negara-negara koloni dari Inggris.
Setelah kekalahan Inggris terhadap Jepang di Singapura, membuat Lomax dan tentara-tentara Inggris lainnya terpaksa menjadi tawanan perang Jepang. Ace! King! Queen! Jerk! Four! Dari kamp di Changi, Singapura, mereka dibawa ke Kanchanaburi, Thailand, dengan dimasukkan ke dalam kereta api secara berdesak-desakan, serta minim ventilasi udara. Setelah mereka sampai, mereka sangat terkejut dan sedih melihat begitu banyak tentara-tentara Inggris dan warga sipil lainnya yang dipekerjakan begitu kejam oleh tentara Jepang. Para tawanan dipekerjakan untuk mengerjakan proyek jalur kereta api antara Thailand dan Myanmar. Namun Lomax dan beberapa teman lainnya cukup beruntung karena posisinya sebagai mekanik membuat ia ditugaskan untuk membantu tentara-tentara Jepang dalam merakit mesin kereta api, hingga ia tidak mendapatkan pekerjaan berat seperti tawanan lainnya. Suatu malam, Lomax mempunyai rencana untuk kabur dari kamp tersebut. Awalnya, teman-temannya mengira kalau rencana Lomax akan mustahil, mengingat penjagaan ketat oleh tentara Jepang yang ada di mana-mana. Namun setelah ia menjelaskan dengan rinci dan begitu jelas, akhirnya teman-temannya mempercayainya dan bersedia untuk bekerja sama. Lomax dan teman-temannya kemudian berencana memperbaiki radio yang mereka bawa sebelumnya dari Singapura. Mereka pun mengumpulkan komponen-komponen alat untuk membuat radio, dengan mengambil peralatan milik tentara Jepang secara sembunyi-sembunyi. Major York. Major? The river? Hey, beautiful. What's it called? Dan malamnya, Lomax membuat peta di sebuah kertas untuk melancarkan rencana pelarian mereka dan menyimpannya di sebuah potong bambu di siang harinya. Oh, good. Out there. Yeah. Karena perencanaannya matang, komponen-komponen pembuat radio pun akhirnya berhasil terkumpul. Mereka pun berhasil menyalakan radio dan bisa mendengarkan berita-berita perang langsung dari Inggris yang merupakan kampung halamannya. Yang mana saat itu diberitakan kalau Jepang dan sekutunya Jerman telah menerima banyak kekalahan dari negara-negara musuhnya. Salah satunya adalah Inggris. Lomax pun memberitahukan kabar-kabar tersebut kepada tawanan lainnya yang bekerja di jalur kereta api secara sembunyi-sembunyi dari tentara Jepang, agar mereka bisa semangat serta bisa sedikit lebih bersabar bahwasanya perang kemungkinan besar akan segera berakhir. Di suatu hari, radio rakitan mereka pun ditemukan oleh tentara Jepang. Dan ketika Lomax mencari peta yang ia sembunyikan, ternyata sudah tidak ada di tempatnya. Dan pagi hari itu juga tentara Jepang mengumpulkan semua tawanan yang bekerja di bagian teknisi mesin untuk menanyakan siapa pelakunya. Namun karena tidak ada yang mengakuinya, pasukan Kompetai pun didatangkan. Buat kalian yang belum tahu, pasukan Kompetai merupakan polisi tentara Jepang yang identik dengan kekerasan, kekejaman dan kebrutalan dalam menghukum tawanan yang dianggap ancaman oleh mereka. Melihat teman yang terus-menerus dipukuli, Lomax pun memberanikan diri mengakui perbuatannya, hingga membuat Lomax mendapatkan pukulan bertubi-tubi dari tentara Jepang di depan teman-temannya dan tawanan lainnya, hingga tak sadarkan diri. Fear no evil. Thou art.
Setelah Lomax tersadar, datanglah seorang tentara kompeten sekaligus penerjemah bahasa Inggris untuk tentara-tentara Jepang yang bernama Nagase. Nagase mengatakan kalau ia tidak segan untuk menyiksa Lomax sampai mati jikalau Lomax tidak mengatakan informasi apa saja yang telah ia dapatkan dari radio yang sudah ia rakit tersebut. Lomax pun tidak mau mengatakannya karena bisa mengancam keselamatan tawanan lainnya. Lomax pun kemudian dipaksa lari dengan tangan yang diikat dari mobil dengan kondisi tubuhnya yang sangat lemah. Di mana Lomax mendapatkan hukuman yang sangat tidak manusiawi. Ia dikurung di dalam penjara bambu yang kecil dan sempit. Ketika Lomax mengungkapkan alasannya ketika membuat radio tersebut, namun alasannya hanya dianggap kebohongan oleh tentara Jepang. Lomax pun kembali menerima pukulan bertubi-tubi dalam keadaan tubuh yang terikat. Dan tidak hanya sampai di sana, wajah Lomax pun disiram dengan air selang berkali-kali. Dengan wajahnya ditutupi kain tebal sehingga membuatnya kesulitan dalam bernafas karena menghirup air dalam jumlah yang banyak. Hingga akhirnya perang pun berakhir, dan penderitaan Lomax pun selama 2 minggu juga ikut berakhir. Para tentara Inggris pun berdatangan ke lokasi camp untuk menyelamatkan para tawanan dan membunuh satu persatu tentara Jepang dengan ditembak mati. Namun Nagase berhasil selamat karena ia mengaku hanya sebagai penerjemah, bukan sebagai seorang tentara ataupun pasukan kompetai. Nagase mengakui hidupnya juga terus-menerus dihantui rasa penyesalan di sepanjang hidupnya. Eric Lomax tutup usia di umur 93 tahun pada tanggal 8 Oktober 2012. Dan Takashi Nagase meninggal pada 21 Juni 2011 di usia yang sama dengan Lomax, yaitu 93 tahun. Dan film pun berakhir.